Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini dan pada waktu ini kita masih mendapatkan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan puasa. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi keikhlasan dalam menjalankannya. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar, malam yang sangat spesial, malam yang begitu istimewa, yang di dalam surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh berkah. Di dalam surah Al-Qadar semakin tegas Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang diartikan sebagai malam kemuliaan. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu diturunkan 2 kali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan 2 penurunan ini adalah dalam jumlahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, Allah menurunkannya sekaligus utuh 30 juz secara langsung. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, kemudian penurunan itu terus berlangsung hingga kurang lebih 23 tahun. Penurunan Al-Quran di malam Lailatul Qadar ditandai dengan adanya keberkahan. Artinya bahwa malam Lailatul Qadar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan syarafu syai'i bi syarifi ma fihi. Mulianya sesuatu itu karena mulianya apa yang ada dalam sesuatu tersebut. Bisa dikatakan malam Lailatul Qadar sebenarnya seperti malam-malam lainnya. Akan tetapi karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala di antaranya menurunkan Al-Qur'an, maka malam tersebut menjadi malam yang begitu mulia. Di sisi lain, di malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana dalam ayat yang keempat di surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam tersebut dijelaskanlah setiap perkara yang bijak. Artinya apa? Di malam Lailatul Qadar terjadi penetapan takdir tahunan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk 1 tahun berikutnya untuk semua makhluk. Ini menandakan bahwa takdir itu ada beberapa macam.
ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ini yang disebut takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah. Ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk dicatat ketika manusia berada di dalam rahim ibunya ketika berusia 120 hari. Dan ada takdir yang tiap tahun Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yakni di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat istimewa. Kemudian, ketika malam Lailatul Qadar itu di sana diturunkan Al-Quran, maka hendaknya kita pun memuliakan malam Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran di malam yang kita yakini sebagai malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak bisa mengetahuinya secara pasti, maka setiap malam kita warnai malam Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.